Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Tisa Livia dari NIM C1F01802 mahasiswi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi Angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Untuk mengetahui penjelasannya, mari kita simak video saya berikut ini. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau PSAK. Kerangka dasar merupakan rumusan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para pemakai eksternal. Adanya perbedaan karakteristik antara bisnis yang berlandaskan pada syariah dengan bisnis konvensional menyebabkan Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI mengeluarkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah atau KDPP-LKBS pada tahun 2002. KDPP-LKBS selanjutnya disempurnakan pada tahun 2007 menjadi kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau KDPP-LKS. Cakupannya sehingga tidak hanya untuk transaksi syariah pada bank syariah, melainkan juga pada jenis institusi bisnis lain, baik yang berupa instansi syariah maupun instansi konvensional yang bertransaksi dengan skema syariah. Tujuan kerangka dasar. Tujuan kerangka dasar ini adalah untuk digunakan sebagai acuan bagi A. Penyusun standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya membuat standar. B. Penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. C. Auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum. D. Para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. 2. Pemakai dan kebutuhan informasi. Pemakai laporan keuangan meliputi 1. Investor sekarang dan investor konvensional. 2. Pemilik dana core. 3. Pemilik dana syirkah temporer. 4. Pemilik dana titipan. 5. Pembayar dan penerimaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. 6. Pengawas syariah. 7. Karyawan. 8. Pemasok dan mitra usaha lainnya. 9. Pelanggan. 10. Pemerintah serta lembaga-lembaganya. 11. Masyarakat. 3. Paradigma transaksi syariah. Transaksi syariah berlandaskan pada paradigma bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah atau kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual atau malah. Paradigma dasar ini menekankan bahwa setiap aktivitas manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahi yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha syariah. Syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas manusia yang berisi perintah dan larangan baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horizontal dengan sesama makhluk. 4. Tujuan laporan keuangan. 1. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. 2. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah serta informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya. 3. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamanahkan dana menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. 4. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanaman modal dan pemilik dana syirkah temporer dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban. Konsep dasar akuntansi menurut AAOIV dan pemikir Islam. 1. Tujuan akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Kerangka dasar akuntansi didasari merupakan hal penting dan untuk itu AAOIV telah mengeluarkan pernyataan nomor 1 dan 2. Manfaat dengan ditentukannya tujuan akuntansi keuangan untuk lembaga keuangan syariah menurut AAOIV yaitu sebagai berikut. 1.
dapat digunakan panduan bagi dewan standar untuk menghasilkan standar yang konsisten. 2. Tujuan akan membantu bank dan lembaga keuangan syariah untuk memilih berbagai alternatif metode akuntansi pada saat standar akuntansi belum mengatur. 3. Tujuan akan membantu untuk memandu manajemen dalam membuat pertimbangan atau judgement pada saat menyusun laporan keuangan. 4. Tujuan jika diungkapkan dengan baik akan meningkatkan kepercayaan pengguna serta meningkatkan pemahaman informasi akuntansi sehingga akhirnya akan meningkatkan kepercayaan atas lembaga keuangan syariah. 5. Penetapan tujuan yang mendukung penyusunan standar akuntansi yang konsisten ini seharusnya dapat meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan. Pendekatan yang digunakan oleh para pemikir Islam dalam AAIV untuk menyusun tujuan laporan keuangan lembaga keuangan syariah adalah dengan cara mengambil seluruh pemikir akuntansi kontemporer yang berlaku, kemudian melakukan tes dan analisis apakah pemikiran tersebut sejalan atau bertentangan dengan syariah Islam. Syarat kualitatif laporan keuangan menurut AAIV yaitu laporan keuangan relevan harus memiliki nilai prediksi dan nilai umpan balik serta harus disajikan tepat waktu baik untuk laporan intern maupun untuk laporan tahunan. Dapat diandalkan yaitu hal yang berkaitan yang berarti dapat diandalkan sesuai dengan kondisi yang melekat pada transaksi, termasuk penggunaan cara atau metode untuk perhitungan dari suatu transaksi. Dapat dibandingkan, informasi keuangan dapat dibandingkan antara lembaga keuangan syariah dan di antara dua periode akuntansi yang berbeda bagi lembaga keuangan yang sama. Konsisten, metode yang akan digunakan untuk perhitungan pada pengungkapan akuntansi yang sama untuk dulu periode penyajian laporan keuangan. Dapat dimengerti, informasi yang disajikan dapat dimengerti dengan mudah bagi rata-rata pengguna laporan keuangan. Beberapa pemikiran ke depan mengenai akuntansi Islam. 1. Neraca yang menggunakan nilai saat ini atau current value balance sheet untuk mengatasi kelemahan dari historical cost yang kurang cocok dengan pola perhitungan zakat yang mengharuskan perhitungan kekayaan dengan nilai sekarang. 2. IFRS atau International Financial Reporting Standard IFRS telah merekomendasikan nilai saat ini atau current value untuk aset yang disajikan dalam laporan keuangan dan negara-negara di dunia sedang dalam proses untuk mengadopsi IFRS sebagai standar pelaporan di negara masing-masing. 3. Laporan nilai tambah atau value added statement. Laporan nilai tambah sebagai pengganti laporan laba atau sebagai laporan tambah atas neraca dan laporan laba rugi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.